Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Deviren Surya Dewi Putri dengan nomor NIM 211311007. Di sini saya akan menjelaskan kromatografi lapisan tipis. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang pengertian dari kromatografi lapisan tipis. Yang kedua, apa saja yang harus disiapkan. Yang ketiga, teknik yang akan dipakai untuk mengambil sampel. Yang keempat, menganalisis apa yang sudah diambil. Yang kelima, menganalisiskan ke karakterisasi, isolasi, pengertian kromatografi lapisan tipis atau KLT adalah suatu teknik kromatografi yang digunakan untuk memisahkan campuran yang tidak volatil. Kromatografi lapisan tipis dilakukan pada selembar kaca, plastik, atau aluminium foil yang dilapisi dengan lapisan tipis bahan adsorben. Biasanya silika gel, aluminium oksida, atau selusa. Lapisan tipis adsorben diketahui sebagai fasa stasioner atau fasa diam. Kegunaan kromatografi lapisan tipis dapat digunakan untuk memonitor pergerakan reaksi, mengidentifikasi senyawa yang terdapat di dalam campuran, dan menentukan kemurnian bahan. Contoh penggunaan aplikasi ini antara lain analisis seramida dan asam lemak, deteksi pestisida dan insektisida dalam air dan makanan, analisis komposisi zat, warna serat dalam bidang forensik, penentuan kemurnian radiokimia dalam bidang radiofarmasi atau identifikasi tanaman obat dan konstitusinya. Persiapan pelat. Pelat KLT biasanya tersedia secara komersial dengan ukuran partikel standar yang bervariasi untuk meningkatkan reproduksibilitas. Mereka disiapkan dengan mencampur adsorben seperti silika gel dengan sejumlah kecil pengikat inert seperti kalsium sulfat atau gipsum dan air. Campuran ini tersebar sebagai bubur tebal pada lembaran pembawa yang tidak reaktif, biasanya kaca, aluminium foil tebal, atau plastik. Pelat yang dihasilkan kemudian dikeringkan dan diaktifasi dengan memanaskan pada oven selama 30 menit pada 110 derajat Celcius. Ketebalan lapisan adsorben berkisar antara 0,1 sampai 0,25 mm untuk keperluan KLT analitik dan sekitar 0,5 sampai 2,0 mm untuk KLT preparatif. Teknik kromatografi lapisan tipis. Proses pengembangan sama seperti kromatografi kertas dengan kelebihannya lebih cepat, pemisahan lebih baik, dan banyak pilihan fase diam. Oleh karena kesederhanaan dan kecepatannya, KLT sering digunakan untuk monitoring reaksi kimia dan analisis kualitatif produk reaksinya. Untuk melakukan kromatografi lapisan tipis, prosedur berikut harus dilakukan. Yang pertama, sejumlah kecil spot larutan yang mengandung sampel diaplikasikan pada pelat sekitar 1,5 cm dari dasar pelat. Pelarut sampel diuapkan hingga habis karena dapat mengganggu pemisahan. Jika digunakan pelarut yang tidak volatil untuk melarutkan sampel, pelat harus dikeringkan dalam bejana vakum. Yang kedua, sejumlah kecil pelarut yang sesuai eluen dituangkan ke dalam gelas, piala, atau wadah transparan yang sesuai dengan kedalaman paling tinggi 1 cm. Selembar kertas saring diletakkan ke dalam bejana sehingga dasarnya menyentuh pelarut, dan kertas bersandar pada dinding bejana hingga hampir mencapai puncak bejana. Bejana ditutup dengan penutup kaca atau lainnya dan dibiarkan selama beberapa menit untuk menaiki kertas saring dan menjenuhi ruang udara bejana. Kegagalan dalam penjenuhan bejana akan menghasilkan pemisahan yang buruk dan hasil yang tidak reproducible. Yang ketiga, pelat KLT kemudian diletakkan di dalam bejana sedemikian rupa sehingga spot sampel tidak mengenai permukaan eluen di dalam bejana. Kemudian bejana ditutup. Pelarut akan mendaki pelat berdasarkan gaya kapilaritas bertemu dengan campuran sampel dan membawanya naik pelat atau mengelusi sampel. Pelat harus dikeluarkan dari dalam bejana sebelum pelarut menyentuh bagian atas dari fase diam atau meneruskan elusi hingga atas akan menghasilkan hasil yang menyesatkan. Kemudian dikeringkan.
menganalisis. Oleh karena bahan kimia yang dipisahkan kemungkinan tidak berwarna, terdapat beberapa metode untuk memvisualisasikan noda. Yang pertama, analit yang dapat berfluoresensi seperti kuinina dapat dideteksi menggunakan lampu UVA 366 nanometer. Yang kedua, terkadang sejumlah kecil fluorescens, biasanya zinc silikat dengan mangan aktif, ditambahkan pada adsorben yang memungkinkan deteksi noda menggunakan lampu UVC 254 nanometer. Lapisan adsorben akan berfluoresensi hijau, tetapi noda analit akan tampak hitam. Yang ketiga, uap iodium bisa digunakan sebagai reaksi warna umum. Yang keempat, pelet KLT dicelupkan atau disemprot dengan reaksi warna khusus. Contohnya kalium permanganat, bromin oksidasi. Yang kelima, untuk lemak kromatologen dapat dipindahkan ke membran PVDF untuk analisis lebih lanjut menggunakan misalnya spektrometri massa, suatu teknik yang dikenal sebagai Far Eastern blotting. Aplikasi, karakterisasi, dan isolasi. Aplikasi karakterisasi. Dalam kimia organik, reaksi dimonitor secara kualitatif menggunakan KLT. Noda sampel dalam tabung kapiler ditotolkan pada pelet noda bahan awal, noda dari hasil reaksi, dan persilangan noda keduanya. Pelet KLT kecil atau 3x7 cm hanya memerlukan waktu beberapa menit untuk mengeluasinya. Analisisnya bersifat kualitatif dan akan menunjukkan kapan bahan awal menghilang, yaitu reaksi telah selesai sempurna. Sayangnya KLT pada reaksi temperatur rendah dapat memberikan hasil yang menyesatkan karena sampel dihangatkan pada temperatur kamar di dalam kapiler, yang dapat mengganggu reaksi. Sampel hangat yang dianalisis dengan KLT tidak sama dengan apa yang terjadi dalam labu kimia bertemperatur rendah. Contoh reaksi yang demikian adalah reduksi dibal ester menjadi aldehida. Yang kedua, aplikasi isolasi. Oleh karena senyawa yang berbeda akan menempuh jarak yang berbeda pada fase diam, maka kromatografi dapat digunakan sebagai suatu teknik isolasi. Senyawa yang terpisah masing-masing memiliki luas area yang spesifik pada pelet dan dapat dikerok kemudian dilarutkan dalam pelarut untuk memisahkannya dari fase diam untuk digunakan dalam analisis lanjutan. Sebagai contoh, ekstrak hijau daun, misalnya bayam. Dalam 7 tahapan pengembangan, karoten terelusi dengan cepat dan hanya tampak hingga tahap 2. Klorofil A dan B menempuh separuh jalan, dan lutein adalah senyawa pertama yang berwarna kuning. Setelah kromatografi selesai, karoten dapat dikerok dari pelet, dilarutkan dalam suatu pelarut, dan dilakukan uji spektrofotometri untuk menentukan panjang gelombang absorpsinya. Tahapan pada gambar berikut merupakan langkah-langkah perlakuan analisis menggunakan kromatografi lapisan tipis. Terima kasih, semoga ilmunya bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.